Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu tinggal sekarang. Di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi miliknya dan milik keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing. Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Namun bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum. Demikian firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Demikianlah Abraham mempunyai anak, Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Ishak mempunyai anak, Yakub, dan dari Yakub berasal ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta memberinya anugerah dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Kemudian datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan dan menimbulkan penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Namun ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Yakub pun pergi ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Ketika saat pengenapan janji yang diberikan Allah kepada Abraham makin mendekat, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai tampil seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu menggunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh menelantarkan bayi mereka di luar, supaya mereka tidak dapat hidup. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Musa pun dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seseorang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang yang ditindas itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ia menyangka saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Keesokan harinya, ia muncul lagi ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?
Namun orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu kemarin?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperoleh 2 orang anak laki-laki. Sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Musa pun gemetar dan tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Tuhan kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Sekarang marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Dialah juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan pembebas dengan perantaraan malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun selama 40 tahun. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kita. Namun, nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan membawa persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Berpalinglah Allah dari mereka dan menyerahkan mereka untuk beribadah kepada Bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Malahan kamu justru mengusung kemah Molok dan bintang ilahmu Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Karena itu, aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, ke seberang Babel." Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuatnya, menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu diterima nenek moyang kita, dan dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini ketika tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain, yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah sampai zaman Daud. Daud telah mendapat anugerah di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendapatkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Namun, Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi, Yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah buatan tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. "Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku?" Demikian firman Tuhan. "Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku?
Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu dia. Mereka menghalau dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Namun, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Karena itu sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Di kota itu ada seorang bernama Simon yang sejak dahulu telah melakukan sihir dan menakjubkan rakyat Samaria serta mengaku sebagai orang besar. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar." Mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan sihirnya. Namun sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka.
serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus." Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Pejabat istana dari Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria.